Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Hingga pada subuh kali ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pembacaan hadis. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan hadis atau membacakan hadis yang bertemakan peningkatan kemampuan akal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan dipahamkan dalam agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi kandungan hadis: Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau umatnya untuk terus meningkatkan kemampuan akalnya dan memahami agama yang dianutnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi dorongan kepada umatnya untuk menjadi muslim yang benar-benar memahami syariat Islam. Hal ini dapat mencapai dengan memanfaatkan sebaik mungkin akalnya. Namun sayang, betapapun jenius dan tingginya kemampuan akal, tetap saja ia merupakan salah satu dari kekuatan manusia. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa semua kekuatan manusia pasti memiliki batasan dan titik kelemahan. Sebuah hadits qudsi menyebutkan, yang artinya, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah pada malam dan siang, dan aku mengampuni semua dosa. Maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat dari kesalahannya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Di antara bukti titik lemahnya akal manusia adalah banyak hakikat yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, seperti itu: hakikat ruh, mimpi, jin, mukjizat, dan karamah, dan masih banyak lagi. Dan seringnya kita dapati adalah perubahan pada hasil penelitian manusia terdahulu bertolak belakang dengan hasil penelitian masa kini. Kenyataannya, ini menunjukkan bahwa akal tidak dapat dijadikan sebagai sandaran untuk menetapkan kebenaran hakiki. Apabila ada sumber kebenaran hakiki yang diwahyukan, maka itulah yang harus dikedepankan, sedangkan akal diberi ruang untuk memahami dan menerima dengan apa adanya. Oleh karenanya, Islam memberi ruang khusus bagi akal. Ia hanya boleh menganalisasi sesuatu yang masih dalam batasan. Ia tidak boleh melewati batasan tersebut kecuali dengan petunjuk nas-nas yang diwahyukan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berpikirlah pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berpikir pada zat-zat Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Oleh karena itu, maka hendaklah kita mengetahui batasan-batasan akal
sehingga kita tahu kapan kita boleh melepas akal kita di lautan pandangan dan kapan kita harus mengontrolnya di wahyu dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk lain dari penghormatan Islam terhadap akal. Islam menempatkan pada posisi yang layak sekaligus menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam jurang kesesatan yang membingungkan. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Quran Surat Al-Anfal Surat ke-7 ayat ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah yang menghidupkan, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Quran Surat Al-Mu'minun Surat ke-23 ayat ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat Surat ke-51 ayat 21. Sekian dari saya. Sebelum kita akhiri pembacaan hadis pada subuh kali ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur dan pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan qurrata ayun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.